adik-adik, senang sekali hari ini kita bertemu lagi ya. Meskipun kita masih beribadah dengan virtual, tetapi adik-adik harus tetap bersemangat dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu berada di tengah-tengah kita. Maka dari itu, adik-adik harus selalu bersukacita, oke? Nah, mari kita sekarang memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Sambil bertepuk tangan ya di rumah adik-adik. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar, Sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini Tuhan, Engkau yang masih memberkati kami Tuhan dengan kehidupan, kesehatan kepada kami, kepada keluarga kami dimanapun kami berada. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memuji-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Kau yang menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang memberkati kami Tuhan, agar kami melakukan yang terbaik pada saat kami puji-pujian, dan terutama kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Yesus dalam ibadah ini Tuhan, Engkau yang sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, tema hari ini adalah masa depan penuh harapan. Nah, adik-adik itu harus yakin bersama Yesus selalu ada pengharapan. Bersama Yesus, adik-adik bisa melakukan hal-hal yang besar. Jadi kita harus selalu beriman dan percaya kepadanya. Dan yakin Yesus selalu menyertai kita. Yuk sekarang kita menyanyikan lagu bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk
Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan, segala raja. Mari adik-adik persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Jena. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik kelas tengah, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Tadi kita udah sama-sama memuji Tuhan bersama Kak Ari. Nah, tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Jena mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu untuk meminta pertolongan kepada Tuhan agar kita semua dapat mendengarkan firman ini dengan baik. Yuk adik-adik, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu, karena pada hari ini kami semua berkumpul bersama Tuhan walaupun secara online. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati firman ini, agar firman ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, Kak Jena mau ajak adik-adik untuk baca Alkitab dulu ya. Kita baca Alkitabnya dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 14. Yeremia ada di Perjanjian Lama. Yeremia 29 ayat 1-14, sudah ketemu semuanya? Kak Jena bantu bacain ya buat adik-adik. Yeremia 29 ayat 1 sampai 14. Dengan judul Surat Kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu di bumi, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan
sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi mereka mimpikan. Sebab mereka berbuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yang rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Berbahagialah bagi mereka yang percaya namun tidak melihatnya. Haleluya. Nah, adik-adik, tadi kita udah sama-sama baca nih dari kisah Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 14. Ceritanya adalah mengenai pada saat itu bangsa Israel tuh mengalami rasa yang sangat sedih, merasa sangat terpuruk adik-adik. Kenapa mereka terpuruk? Mereka sedih karena saat itu mereka tidak taat kepada Tuhan. Karena ketidaktaatan kepada Tuhan mengharuskan mereka dihukum oleh Tuhan dengan cara mereka dibuang ke negeri Babel saat itu adik-adik. Nah, dengan ketidaktaatan akhirnya mereka dibuang. Saat itu negeri Babel dipimpin oleh Raja Nebukadnezar, di bawah kepemimpinan Nebukadnezar. Lalu atas perintah Nebukadnezar, bangsa Israel dibuang ke negeri Babel adik-adik. Nah, pasti mereka sangat kaget kan, bangsa Israel pasti merasa sangat kaget, mereka sangat sedih, tidak menyangka bahwa hal ini tuh dapat terjadi. Mengapa mereka merasa seperti itu? Karena mereka merasa bahwa aku ini kan bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang disayang Tuhan. Kalaupun aku berbuat salah, pasti Tuhan akan mengampuni. Dengan cara aku tinggal bertobat, meminta ampun kepada Tuhan seperti biasa, Tuhan akan mengampuni, katanya. Menurut pemikiran mereka seperti itu, makanya mereka kaget sekali ketika mendapatkan hukuman bahwa mereka harus dibuang ke negeri Babel. Awalnya mereka berpikir masa pembuangan ini akan terjadi hanya sekitar 2 tahun saja adik-adik. Artinya bentar lagi mereka akan selesai di masa hukumannya, dibuang di negeri Babel. Ternyata tidak adik-adik, setelah mereka mendapatkan berita dari Nabi Yeremia. Karena kenapa mereka berpikiran bahwa 2 tahun mereka akan beres? Karena mereka sebelumnya percaya kepada Nabi Hananya. Nabi Hananya ini adalah nabi palsu. Dia menyebarkan hoaks adik-adik. Hoaks tahu kan, berita palsu. Berita palsu bahwa hukuman mereka itu akan terjadi, akan berjalan selama 2 tahun saja. Ternyata Nabi Yeremia datang membawa kabar bahwa hukuman yang akan mereka jalani dengan pembuangan di negeri Babel ini akan mereka jalankan selama 70 tahun adik-adik. Bayangkan 70 tahun itu lama kan? Umur adik-adik sekarang berapa? Pasti kisaran di belasan kan? Belasan aja adik-adik merasa udah lama kan? Apalagi ini 70 tahun, bayangin. Umur Kak Jena aja masih 26 tahun. Berarti kalau misalnya Kak Jena saat itu ikut 26 tahun tambah 70 tahun, berarti Kak Jena umur 96 tahun. Kak Jena baru keluar dari negeri Babel. Lama banget ya adik-adik, nggak kebayang rasanya itu. Pasti kayak mereka sedih banget, kayak waduh lama sekali hukumannya Tuhan, kenapa bisa lama banget, bukannya tadi katanya 2 tahun ya.
duh kok bisa begitu ya, tadinya mereka udah senang 2 tahun mendengar kabar dari Nabi Hananya, ternyata Nabi ini adalah nabi palsu penyebar hoaks yang aslinya ternyata selama 70 tahun. Pasti mereka makin merasa sedih, tadinya udah sedih kan dibuang, dan sekarang malah tambah sedih lagi, makin merasa terpuruk, kayak hilang harapan. Ya bayangin aja adik-adik, misalnya adik-adik udah dijanjikan untuk kayak pergi kemana, tapi ternyata nggak jadi, pasti kan rasanya kecewa banget ya adik-adik, sedih banget. Nah sama seperti bangsa Israel, mereka merasa kecewa, mereka merasa sedih, mereka merasa udah nggak punya harapan, merasa tidak memiliki harapan lagi. Tapi Nabi Yeremia memberitakan, membawa surat kabar, rancangan ini bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Artinya apa adik-adik? Walaupun mereka dihukum 70 tahun, Tuhan itu tidak akan membuat rancangan kecelakaan untuk di negeri Babel itu adik-adik, tapi rancangan damai sejahtera. Sekalian untuk mengajarkan mereka agar mereka tetap patuh kepada Tuhan. Karena waktunya lama, Tuhan tuh menyuruh bangsa Israel untuk tetap produktif, bukan untuk biar mereka melupakan masa hukumannya 70 tahun biar nggak kerasa, tapi maksudnya Tuhan adalah agar mereka tetap bekerja, tetap menghasilkan, walaupun mereka hidup di kota lain. Jika kota itu damai sejahtera dan damai sejahtera itu akan membuat kehidupan mereka juga damai sejahtera. Ya bayangin aja adik-adik, kalau misalnya adik-adik hidup di kota Bandung tapi adik-adik hidup bertindak laku yang nggak bagus, nggak baik, pasti kan kota Bandungnya jadi jelek, adik-adik hidupannya jadi nggak enak juga kan. Nah sama seperti bangsa Israel, maksud Tuhan itu adalah jika bangsa Israel melakukan hal yang baik di kota itu, pasti hal yang baik juga akan mereka terima. Seperti contohnya mereka harus melakukan kehidupan sehari-hari, mereka harus seperti kehidupan sehari-hari itu kayak bekerja, kalau misalnya waktunya udah cukup menikah ya menikah, memiliki anak, dan menyebarkan Injil Tuhan adik-adik bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Nah Tuhan tuh pengen bangsa Israel selama mereka dalam masa penghukuman 70 tahun mereka harus tetap produktif, karena dengan seperti itu kita pasti yakin jika kita melakukan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan pemulihan kepada kita. Ya, kalau misalnya kita lagi sakit, kalau kita misalnya minum obat nurut sama mama, papa, istirahat yang cukup, pasti kita akan pulih. Sama seperti bangsa Israel, jika kita mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan memulihkan bangsa Israel kembali, yaitu dengan memulangkan mereka ke negeri asal mereka. Jadi surat Nabi Yeremia ini adalah untuk menguatkan mereka juga adik-adik, bahwa hukuman ini tuh untuk mengajarkan mereka, untuk mereka selalu berpengharapan terus kepada Tuhan. Karena dengan berpengharapan terus kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengabulkan apa yang sudah Tuhan janjikan. Tuhan sudah menjanjikan kepada bangsa Israel, jika genap 70 tahun mereka akan bebas, mereka akan boleh pulang lagi ke negeri asal mereka. Apa sih adik-adik yang bisa kita pelajari dari kisah bangsa Israel yang dibuang ke negeri Babel ini? Banyak sekali adik-adik. Contohnya adalah masa depan itu penuh dengan harapan. Artinya jika kita memiliki masa depan, jangan takut adik-adik, cukup kita melakukan hal produktif dan berserah kepada Tuhan, pasti harapan itu ada, harapan itu akan muncul adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik punya cita-cita, setinggi mungkin adik-adik jangan merasa kayak aku nggak bisa, aku nggak mampu. Jangan seperti itu adik-adik. Adik-adik harus selalu memiliki harapan bahwa aku itu mampu jika aku produktif. Tadi kan dibilang di ceritanya, jika adik-adik bekerja keras, berusaha, meraih cita-cita dengan cara belajar, berlatih dengan tekun, pasti adik-adik tuh bisa memperoleh cita-cita itu gitu adik-adik. Nah ada satu contoh cerita lagi nih adik-adik. Ada seorang laki-laki bernama Ned Saint. Dia itu punya cita-cita, dia tuh pengen banget jadi pilot pesawat tempur nih. Bukan pesawat biasa, pesawat tempur yang buat tempur gitu adik-adik. Nah dia tuh punya cita-cita untuk jadi pilot pesawat tempur. Tapi waktu dia umur 14 tahun ternyata dia mengalami kecelakaan adik-adik. Kaki dia tuh sampai robek. Ya bayangin adik-adik, kalau menjadi pilot kan
nggak bisa ya kalau misalnya kakinya terluka. Nah, ini kakinya terluka parah, robek, hingga mengakibatkan kakinya ini infeksi adik-adik, sehingga dia harus terus berbaring untuk memulihkan lagi kakinya, untuk memulihkan kembali. Nah, pada waktu usia SMA, akhirnya dia bisa memasuki sekolahnya adik-adik karena kakinya dirasa sudah cukup baik saat itu. Nah, dia pergi ke sekolah, sekolah tentara gitu, dan dia berdaftar untuk jadi pilot. Tapi lagi-lagi infeksinya itu kambuh adik-adik, mungkin karena aktivitas jadi infeksinya kambuh ya adik-adik, kambuh sehingga dia mengakibatkan dia tidak bisa jadi pilot adik-adik saat itu. Tapi dia tidak putus harapan, dia terus bekerja keras, selalu banyak berlatih, banyak belajar, dan dia rutin untuk memulihkan kakinya. Akhirnya dia tetap ini adik-adik mendaftarkan untuk dapat lisensi pilot. Lisensi itu adalah surat izin untuk mengemudi pesawat nih adik-adik. Nah, Net ini berhasil mendapatkan, tapi dia nggak bisa jadi pilot pesawat itu seperti cita-citanya. Tapi dia tetap bisa menerbangkan pesawat. Hanya saja dia cuma mendapatkan kesempatan untuk menjadi pilot pesawat misionaris. Misionaris itu adalah pekerjaan untuk membawakan berita Tuhan, memberitakan Injil untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, saat itu Net ini menjadi seorang pilot misionaris. Dia tuh bawanya makanan, bawa kebutuhan untuk desa-desa yang membutuhkan makanan dan perlengkapan sandang pangan papan adik-adik. Nah, dengan begitu Net malah jadi bisa mengabarkan berita Injil adik-adik, walaupun dia tidak bisa jadi pilot pesawat tempur. Dia bisa mengabarkan Injil kepada teman-teman yang belum mengenal Tuhan. Nah, walaupun dia mengalami kecelakaan, tapi dia selalu berpengharapan dan dia tidak menyerah dengan harapan itu. Tuhan tetap memberikan jalan kepada Net untuk menjadi pilot. Dan ternyata dengan seperti itu Net malah menjadi jalan untuk orang-orang mengenal Tuhan adik-adik. Nah, sama seperti adik-adik harus memiliki keyakinan seperti Net, memiliki semangat seperti Net. Adik-adik harus terus semangat mengejar cita-cita, bahwa cita-cita kita itu pasti akan terkabulkan ketika kita memiliki semangat, ketika kita memiliki harapan dan berharapan kepada Tuhan ya tentunya adik-adik. Pasti harapan itu akan ada. Kan nggak mungkin ya, bayangin aja nih misalnya adik-adik udah misalnya pengen pergi ke kebun binatang, terus adik-adik udah belajar dengan giat, dapat nilai yang bagus, terus berharap, selalu berdoa, pokoknya jadi anak rajin. Gak mungkin kan papa mama nggak mengabulkan keinginan adik-adik. Nah, sama seperti Tuhan pasti akan mengabulkan harapan cita-cita adik-adik semua jika adik-adik ini selalu berharap kepada Tuhan. Nah, adik-adik semangat terus ya mengajar cita-citanya, selalu berpengharapan kepada Tuhan, rajin belajar, bahwa masa depan itu penuh harapan. Kita nggak pernah tahu, kalau sekarang merasa kayak nggak mampu, tapi kalau misalnya kita terus semangat, kita yakin masa depan itu pasti ada. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik selalu menjadi anak-anak yang memiliki penuh harapan ya. Tuhan Yesus memberkati. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya adik-adik semakin semangat bersama Tuhan Yesus, karena masa depan sungguh ada. Sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahannya, masukkan dalam amplop, dan berikan kepada mama, papa, atau kakak pembina kalian. Persembahan ini akan diberikan kepada gereja untuk memperluas kerajaan Allah. Mari kita bernyanyi, masa depan sungguh ada. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa.
Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Lelah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memberkati kami dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Inilah persembahan kami Tuhan Yesus. Terimalah persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan kami Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah Kau berikan kepada kami yang dibawakan oleh Kak Jena. Biarlah Tuhan, kami selalu beriman dan percaya kepadamu bahwa masa depan itu sungguh ada. Meskipun Tuhan di masa ini, masa pandemik belum berakhir, tapi kami yakin dan percaya masa depan itu sungguh ada. Terimalah Tuhan sekali lagi persembahan kami, biarlah Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, bersama Yesus, adik-adik akan menjadi kuat dan hebat. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita bernyanyi kuat, hebat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat,
terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik, biasanya kan aktivitas kita itu mengerjakan kuis ya. Nah, Kak Jena pengen sekarang aktivitasnya adalah adik-adik membuat sebuah puisi anagram atau puisi biasa dari kata harapan. Nah, kalau misalnya puisi anagram itu adik-adik, Kak Jena kasih contoh ya. Misalnya adik-adik tulis kata harapan ke bawah, terus nanti hanya misalnya harapanku hanya kepada Tuhan. A, aku adalah anak Tuhan yang memiliki harapan. Terus P ya, P, percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan segala harapan kita gitu. Nah, seperti gitu adik-adik contohnya. Tapi kalau misalnya adik-adik bingung cara bikin puisi anagram, adik-adik boleh bikin puisi biasa aja adik-adik. Nah, nanti kalau udah beres puisinya, tulis di kertas biasa aja. Terus nanti adik-adik boleh foto sama puisinya, atau adik-adik boleh sambil dibacakan puisinya pakai video, lalu nanti dikirim ke grup kelas tengah. Oke? Sip ya, gampang kan adik-adik? Selamat mengerjakan. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau yang masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk memuji-Mu, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus bahwa masa depan itu sungguh ada. Biarlah Tuhan, meskipun di masa-masa yang sulit ini Tuhan, di masa pandemik yang belum berakhir Tuhan, kami tidak putus asa. Tapi kami benar-benar berpengharapan kepada Engkau. Kami benar-benar Tuhan memperbaiki diri kami Tuhan dengan mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi ibadah ini akan berakhir. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar melalui firman Tuhan, kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan Yesus, berikanlah kesehatan kepada kami. Kiranya juga Engkau memberikan berkat-berkat Engkau kepada kami Tuhan, dan Engkau pun yang memberkati studi adik-adik Tuhan. Terima kasih Yesusku, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.